Oke, halo, selamat pagi. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai materi 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila dalam materi ideologi dan juga ideologi Pancasila. Oke, yang pertama kita bahas dulu mengenai ideologi. Secara umum, ideologi itu terbagi menjadi dua, ada ideologi tertutup dan juga ada namanya ideologi terbuka. Apa itu ideologi tertutup? Ciri khasnya dari ideologi tertutup itu ada 3 poin. Yang pertama, ideologi tertutup itu bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita satu kelompok orang. Isinya bukan hanya berupa nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri dari tuntunan-tuntunan konkret dan operasional yang keras. Jadi, ideologi tertutup bersifat totaliter dan menyangkut segala segi kehidupan. Oke, sedangkan ideologi terbuka, nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari suatu kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya bukan keyakinan ideologi sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah. Yang ketiga, tidak diciptakan oleh negara, melainkan digali dan ditemukan masyarakat itu sendiri. Nah, itu ya bedanya ideologi tertutup dan juga ideologi terbuka. Secara garis besar, ideologi tertutup itu seperti ditanamkan, seperti dari luar dan dipaksakan kepada masyarakatnya. Sedangkan ideologi terbuka, secara garis besarnya, nilai-nilainya diambil dari masyarakat itu sendiri. Jadi diambil dari masyarakat itu sendiri, sedangkan tertutup itu dipaksakan untuk mengikuti nilai-nilai ideologi itu. Gitu ya. Oke, lanjut kita ke ideologi Pancasila. Oke, kita ke ideologi. Secara etimologi, ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea artinya melihat, sedangkan logos artinya ajaran atau ilmu ya. Pengertian ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan. Oke, Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki ciri-ciri. Yang pertama, nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan budaya dan religi masyarakatnya. Kedua, menerima berbagai informasi. Ketiga, dalam hubungannya antara negara dan rakyat, penguasa bertanggung jawab dan berperan sebagai pengemban aspirasi masyarakat. Oke, lanjut. 3 dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka menurut Dr. Alfian. Yang pertama, dimensi realitas. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut bersumber pada nilai-nilai real dalam masyarakat yang bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. 2. Dimensi idealisme. Ideologi tersebut harus memberikan harapan, cita-cita tentang masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Ideologi mengandung atau memiliki keluasan yang memungkinkan adanya berbagai pengembangan pemikiran baru tanpa khawatir meninggalkan jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Oke, jadi ada 3 dimensi Pancasila ya. Untuk mengingatnya, dimensi realitas itu berhubungan bersumber pada nilai-nilai real masyarakat. Dimensi realitas, nilai-nilai real masyarakat. Idealisme memberikan harapan, cita-cita. Sedangkan fleksibilitas itu memiliki keluasan
pengembangan pemikiran baru ya. Jadi itu poin-poinnya. Dimensi realitas mengandung nilai-nilai real, idealisme mengandung harapan dan cita-cita, dan dimensi fleksibilitas memiliki keluasan. Itu ya untuk poin-poin 3 dimensi Pancasila. Oke, berdasarkan dimensi yang dimiliki oleh Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka sifat ideologi Pancasila tidak bersifat utopis, yaitu hanya merupakan sistem ide-ide belaka yang jauh dari kehidupan sehari-hari secara nyata. Jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka ya. Pancasila juga bukan merupakan ideologi pragmatis yang hanya menekankan segi praktisi belaka tanpa adanya aspek idealisme. Oke ya. Jadi Pancasila tidak bersifat utopis dan Pancasila tidak juga bersifat pragmatis. Oke. Oke, itu saja materi dari ideologi dan juga ideologi Pancasila. Next kita akan bahas materi 4 pilar kebangsaan berikutnya. Oke, bye-bye.